dulu. Iya. Ibu boleh perkenalan dulu? Ya, nama saya Sabda Novita dari MA Syafi 01. Ibu yang sebagai di mana? Saya guru seni budaya. Teman, apa bisa diceritakan bagaimana sejarah sekolah ini, misalnya kapan berdiri sekolah ini atau ciri khas dari sekolah ini? Sekolah ini sekolah yang udah lama berdiri atau termasuk sekolah MA tertua malahan. Jadi kalau MA Syafi'iyah ini sudah berdiri dari tahun 68. Sudah berkiprah di masyarakat, wafatnya aja tersiar kemana-mana ya, sampai nggak bisa dibawa pakai ambulan. Ambulan itu sampai cuma stuck di tempat, bahkan didorong sama masyarakat. Saking cintanya masyarakat itu dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Jadi ini namanya sangat masyhur kalau untuk MA Syafi'iyah. Untuk Asyafi'iyah itu sendiri. Asyafi'iyah itu berdiri banyak lembaganya. Lalu untuk utamanya itu di sini. Di sini itu utamanya pusat. Kalau cabang banyak, ada 26 cabang. Termasuk MA Syafi'iyah ini adalah salah satu lembaga di bawah Yayasan Perguruan Islam Asyafi'iyah Jakarta. Jadi Asyafi'iyah itu ada yang jadi Waringin, ada jadi Cempaka, Rawakalong, banyak di tempatnya, ada Cogrek gitu. Bahkan sampai pas pondok pesantren Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ya, itu juga dipegang oleh anaknya almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i. Lalu untuk ciri khas dari MA Syafi'iyah sendiri itu otomatis adalah ciri khasnya agama Islam yang lebih kental dibanding sekolah yang lain. Kalau misalnya sekolah yang lain mungkin belajar aja gitu, walaupun dia kegiatan Islamnya ada, tapi nggak sebanyak yang dilakukan di MA Syafi'iyah. Kami ada namanya keasyafiyahan, di mana anak-anak itu ada pengayaan dari awal sampai dengan nanti pulang sekolah. Kalau pagi dia baru mau masuk sekolah, dia itu ada pengayaan, dia ada kegiatan kesyafiahan berupa kegiatan amalan-amalan harian. Itu ada buku diktatnya kami punya, dan kami bikin sendiri. Itu hari Senin dia ada namanya baca ratib, hari Selasa nanti ada baca. Itu kalau ke akidah, dua akidah itu dibaca ya, akidah Abu Jumalah sama akidah Habib Bakar Asyakram itu selalu dibaca, gak pernah ditinggalin. Itu tiap hari ada. Tambahannya ada namanya ratib, ratibul hadat. Nanti yang di hari keduanya pembacaan surah-surah pendek. Hari ketiganya nanti kita ada namanya pembacaan rawi maulid. Hari keempatnya kita nanti ada baca amalan-amalan harian anak-anak gitu kan. Yang kelimanya ada baca itu apa namanya surah-surah pilihan seperti Ar-Rahman, Al-Kahfi, Yasin gitu kan, itu dibaca dan Waqiah. Nah itu untuk ciri khas dari MA Syafi'iyah. Lalu sholat duha dan juga BTQ atau baca tulis Al-Quran itu masuk ke dalam mata pelajaran. Jadi bukan hanya sekedar tambahan, tapi masuk dalam pelajaran. Begitu juga pulangnya, anak-anak pulang juga ada bacaan kesyafiahan. Di sini bacaannya sholawat-sholawat yang biasa dibacakan. Nah ini ada sholawat ditambah sama pembacaan surah-surah pendek yang bisa mereka amalkan pada saat mereka sholat fardu. Itu MA Syafi'iyah. Pakai sekolah ini Kita pakai kurikulum 2013. berarti belum pakai kurikulum rencananya Merdeka. ada. Insya Allah tahun depan sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Cara pengembangan kurikulumnya seperti apa, Bu? Pengembangan kurikulum kita mengikuti prosedur yang ada yang sudah dibuat oleh pemerintah, namun kita akan sesuaikan dengan keadaan madrasah. Karena kurikulum seperti itu, nggak bisa berbeda dengan madrasahnya atau sekolahnya. Jadi walaupun pemerintah punya kurikulum udah ditentukan acuan baku, misalnya bukan acuan baku ya, mereka menentukan acuan kan untuk kurikulum. Ini loh yang bisa digunakan, tapi tetap tinggal kita implementasikan sesuai dengan keadaan madrasah. Makanya ada yang mungkin lebih tinggi kurikulumnya karena memang kapasitas dan juga sarana prasarana mereka mendukung. Jadi kita tergantung dengan keadaan madrasah itu sendiri. Jadi kurikulum itu nggak memberatkan. Jadi kurikulum itu sesuaikan dengan keadaan madrasahnya seperti itu. Nah, kalau kita pakai kurikulum 2013 dan kita sesuaikan dengan keadaan madrasahnya. Karena kebanyakan siswa-siswi di MA Syafi'iyah ini kan menengah ke bawah. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan mereka juga. Orang masyarakatnya, lingkungannya itu kan satu faktor yang penting ya. Jadi itu harus dipelajari sama kita. Nah itu kita cara masukinnya seperti itu. Kurikulum nggak langsung main ikutin juplak misalnya dari sekolah yang A untuk ke sekolah yang B, nggak bisa. Karena kurikulum itu harus benar-benar ciri khas dari sekolah itu sendiri. Ada apa program ekstrakurikuler yang di sekolah ini? Kurikuler, ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler di sini alhamdulillah berjalan lancar, anak-anaknya juga semangat. Anak-anak di sini banyak meminati di sini. Pertama ada hadroh marawis.
Kita ada marawis, otomatis pembacaannya kan maulid ya. Iya. Anak-anak tuh belajar sholawatan di situ. Kita juga ada kegiatan namanya tahfiz. Ini yang mendukung daripada kegiatan kasyafihan. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya kita juga ada taekwondo, ada juga kita paskibra, English club, Arabic club. Nah kita ada semua di situ. Ada tari tradisional juga sama ada. Kendala apa yang ditemui dalam penerapan kurikulum 2013 masa pandemi dan bagaimana cara sekolah mengatasinya? Kalau untuk kendala, mungkin kendala itu awalnya digampang di awal aja ya, karena pandemi ya. Tapi namanya kita guru dan juga kita siap menerima pembaharuan, itu nggak jadi kendala, tapi jadi pelajaran. Nggak boleh kita bilang itu jadi kendala, tapi itu jadi pembelajaran buat kita. Kita jadi sama-sama belajar sama siswa. Jadi jangan karena pandemi terus kita menyatakan itu kendala, tidak, nggak boleh. Itu nggak boleh namanya kendala. Tapi gimana cara kita menyikapi atau pembelajaran cara yang baru. Nah ini kan kita ternyata Allah kasih dengan adanya pandemi kita jadi tambah pembelajaran. Jadi sekarang karena adanya pandemi nggak ada tuh alasan guru nggak ngajar, guru nggak masuk, udah nggak ada. Karena kenapa? Kita semua punya grup walaupun sekarang udah bisa tatap muka, tapi tetap ada grupnya. Jadi kalau misalnya ada guru yang berhalangan hadir, guru tetap masih bisa mengajar melalui WhatsApp. Berarti sekarang udah full. Sekarang sudah full tatap muka semua dari udah 2 tahun lah. Jadi anak-anak sudah tatap muka semua, alhamdulillah. Jadi kalau untuk pembelajaran nggak ada kendala. Lalu apa saja kegiatan pengembangan diri yang ada di sekolah ini? Kegiatan pengembangan diri tadi, kegiatan kasyafihan itu termasuk pengembangan diri. Itu paling penting. Karena kenapa? Anak-anak lulus dari sini, mereka udah bisa mimpin. Jangankan udah lulus ya, belum lulus aja udah mimpin. Ada yang udah azan di masjid tiap Jumat, ada yang jadi bilal setiap pulang taraweh, ada juga yang udah jadi bilal pada saat khutbah Jumat. Itu anak-anak di sini seperti itu. Panggilan hadron ini kalau maulid penuh nih anak-anak jadwalnya. Jadi kalau datang ke sekolah matanya ngantuk-ngantuk udah kita paham deh tuh. Berarti dia habis maulid tadi malam. Karena memang anak-anak itu ternyata berkiprah di masyarakat. Udah dimulai dari mereka saat di sekolah. Jadi pengembangan diri mereka di situ. Memang kita maunya ke situ. Dan juga kami juga pengennya bukan mereka kita cetak sebagai pekerja. Kami tuh pengen cetaknya malahan dia ya sebagai pimpinan dari pekerja. Jadi dia bisa menciptakan lapangan kerja, bukan dia kita ciptakan untuk kamu jadi pekerja. Walaupun dia lulus bisa kerja. Tapi alhamdulillah anak-anak di sini tuh yang pada lulus alumni itu semuanya jadilah mereka bisa kerja, dan kalau mereka kerja pun banyak diterima masyarakat. Karena masyarakat tahu Madrasah Alia itu kelebihannya tadi di bidang agama. Seperti itu. 13 dan kriteria ketuntasan minimal KKN-nya pada setiap mata pelajaran dari tiap jenjang kelas. Kalau muatan lokalnya kita ada baca tulis Quran tadi kan. Ya, terus kita juga ada namanya kegiatan tadi tahfiz juga masuk ke dalam muatan lokal itu. Tapi kalau yang lain nggak ada karena dia udah padat kan, kurikulum 13 itu udah pelajarannya banyak. Ada lintas minat, ada peminatan gitu kan udah banyak. Jadi muatan lokalnya tidak bisa banyak-banyak lagi karena jam mereka pulang tidak bisa melebihi yang mereka mampu ya kan. Tadi lagi kembali kepada kemampuan mereka juga. Mereka menengah ke bawah. Kalau sampai sore banget jajannya nggak ada, makannya nggak ada. Kadang dibawain makan nggak jajan gitu kan. Kadang jajan nggak dibawain makan. Jadi kita harus ngatur juga anak-anak demikian seperti itu. Jadi untuk pulang jam 4 itu aja udah termasuk lama anak-anak sebenarnya. Itu untuk kurikulum 13. Terus tadi apa lagi? Satu lagi pertanyaannya. Kalau KKM kita semuanya rata 75. Nah, kriteria ketuntasannya itu pertama kali adalah akhlak. Jadi walaupun nilai mereka bagus selama dia belajar, kalau akhlaknya nggak ada percuma. Jadi tetap kita mengedepankan akhlak. Nanti kalau akhlaknya udah bagus, adabnya udah bagus, walaupun dia punya keterbatasan pada saat dia belajar, karena setiap anak tadi saya kembalikan punya keterbatasan dalam belajar, kapasitasnya masing-masing, dia tetap bisa lulus. Dia bisa tetap tuntas karena akhlaknya dan kerajinannya. Ya. Berarti kalau di yang ini ada berbagai jurusan gitu? Ada jurusannya ada 3. Kita ada jurusan IPA, IPS, dan agama. Sekolah ini sudah capai, lalu apakah ada rencana strategis atau cita-cita khusus yang sekolah ini harapkan untuk ke depannya? Kalau visi misi yang dicapai, kita itu kan memang visi misinya itu impact sama impact ya. Jadi alhamdulillah anak-anak di sini walaupun kita utamakan adalah berilmu pengetahuan dan ketakwaan kepada Allah, anak-anak di sini juga nggak ketinggalan sama keadaan yang ada sekarang.
karena memang kami siapkan seperti itu. Karena jangan sampai pada saat mereka berkecimpung di masyarakat mereka nggak tahu apa-apa. Jadi alhamdulillah anak-anak di sini juga tahu perkembangan zaman sekarang. Cuman bagaimana cara kita mengalihkan ke arah yang lebih manfaat. Misalnya kayak mereka bikin teknologi seperti misalnya Canva, kan sekarang udah pada keren-keren banget, TikTok, itu kita gunakan juga untuk mereka media belajar. Jadi bukan sekedar cuma joget-joget gak ada gunanya, tapi dia gunakan misalnya untuk syiar, untuk memberikan ilmu pengetahuan, kan ada yang seperti itu kan. Nah, jadi kita arahkan lebih ke sana. Jadi mereka nggak gaptek juga, agar mereka juga paham bagaimana nanti cara pada saat mereka keluar seperti itu. Jadi kita siapkan mereka juga untuk bisa bersaing di masyarakat. Nah, itu untuk visi-misinya, dan alhamdulillah itu sudah kami jalani dan itu berhasil. Kalau untuk kedepannya tentunya setiap sekolah pasti pengennya yang lebih baik lagi. Kita tetap ikuti perkembangan zaman, tapi kita nggak bisa lupa dengan bagaimana hukum itu harus berjalan. Jadi kita ikuti perkembangan zaman, tapi kita tetap berpegang teguh dengan dua prinsip, yaitu Al-Quran dan Hadis. Itu yang paling penting. Jadi kalau anak-anak udah fondasinya udah kuat, insya Allah dia ditaruh dimanapun udah aman, ya kan? Karena fondasinya udah kuat. Jadi di sini itu adalah penekanan fondasi di sini. Nah, di sini penekanan fondasinya mereka. Nanti pada saat mereka berkiprah di masyarakat, mereka udah siap dan mereka nggak gampang begitu. Itu yang paling penting kalau untuk PNS.